Ucap amin wala habis. Makin yang sembarangan doain buruk orang lain, jangan gampang nyumpahin lah ya. Kalau ada orang yang sekiranya menyakitkan hati kita, manfaatkan kondisi tersebut. Karena orang-orang yang dizalimi itu doa mustajab. Jadi manfaatkan, pasti dijawab. Ya Allah, hati saya sakit ini namanya. Ya Allah, kasih saya uang banyak. Ya Allah, kasih saya rumah. Ya Allah, gitu. Doa yang baik, gitu. Jadi gak usah nyumpahin lagi, udah. Nggak bisa, apa namanya, boros-boros energi aja. Capek, malah lebih capek, Pak. Nambah lagi dosanya. Udah gitu, kalau benar jadi bakal salah jadi fitnah. Oh, naudzubillah. Keluar dari lisan susah untuk ditarik. Walaupun mungkin kita hanya mengatakan menghina orang lain, menyakitin orang lain, terus ada kata saya maaf. Lisan kita bisa minta maaf, tapi kalau kata-kata tersebut menyakitin hati orang lain, kemana obat akan dicari, Bu? Susah nyari obat hati. Iya, saya maafin, tapi nggak lupa. Saya bilang, iya saya maafin. Ada orang menghina orangnya nggak maaf. Iya, bisa juga dia saya maafin, tapi nggak lupa. Berarti apa? Membekas, Bu. Sakitnya di mana, Bu? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Susah, nyari obat susah. Nyari obat hati itu susah. Makanya kalau sekiranya kita ada orang salah sama kita, udah maafin. Ini pun perintah Allah dan karena dimaafin orang lain. Kalau orang lain itu punya salah sama kita, udah lupain, gitu. Udah berteman lagi, baik lagi, udah. Gak usah diingat-ingat, gitu. Gak usah diingat-ingat, dilupain. Dan kita kalau punya salah orang lain itu perlu minta maaf. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan perintah Nabi bilang, "Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, diam. Itu apa mulutnya. Karena kalau ada kita orang celak sedikit aja gitu, orang pengen ngomongin aja. Lisannya gatel gitu ya, ngomongin orang. Nah, ketika itu tutup rapat-rapat. Yang sampai kita lisan kita ini digunakan untuk menggibah, ngomongin keburukan orang lain. Boleh ngomongin orang itu boleh, ngomongin namanya kebaikannya boleh. Buat apa sih? Buat ibrah, buat pelajaran. Oh gitu, sebentar itu ya. Oh sebentar, gimana caranya? Itu boleh, ngomongin orang lain boleh. Tapi yang terbaik, kayak kita ngomongin Nabi Muhammad, kita ngomongin orang-orang soleh, kan kita ngomongin orang nih. Tapi ngomongin yang baik-baik, bukan ngomongin keburukan. Nah, kalau kita ngomongin keburukan orang lain, jatuhnya jadi ghibah, gitu. Dan ghibah itu dosanya asyaddu minaz zina, lebih besar daripada perbuatan zina dosanya. Luar biasa. Nauzubillah min itu ghibah. Masyaallah. Apalagi kalau ngomong keburukan orang lain dan keburukan tersebut yang kita omongin nggak ada terdapat orang lain tersebut, jatuhnya fitnah. Lebih kejam juga. Fitnah itu lebih kejam dari iya kan? Luar biasa. Itu orang itu pembunuhan karakter. Kalau dibunuh pembunuhan karakter, itu bisa dipidana itu. Oh, di dunia dapat siksa, di akhirat dapat siksa. Tuh mau bilang nih, ada mulai bukan menjadi sana dijaga ya, gitu. Kemudian dia ambil perbuatan yang baik kayak begini. Kalau ibu punya jadwal mandi saling hadir, gitu. Nih ibu bapak sekalian beruntung deh pokoknya yang dikasih oleh Allah kesempatan hadir majelis itu beruntung dan beruntung, sangat beruntung, beneran beruntung. Benar beruntung Bapak sekalian. Orang yang berzikir, bersolawat, mengaji itu beruntung. Walaupun kita sering ngaji tiap bulan, tiap minggu ada jadi pengaji, walaupun misalnya kok bola, ya ngaji belajar apa namanya Al-Quran itu tidak kayak kaku banget gitu kan. Itu mengucap itu yakin aja yang penting. Jangan bosan-bosan, makin aja terus. Jangan bosan-bosan.
Jangan pernah malu kalau ngaji, karena ngaji itu nggak ada batasan usia. Batasan ngaji itu sampai apa kira-kira Pak Ustaz? Sampai mati. Talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Nuntut ilmu itu dari buaya, dari bayi sampai masuk liang. Jaminan orang ngaji juga banyak Bapak Ibu sekalian. Nih kita kumpul ngaji zikir nuntut ilmu, kita ini dipintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh makhluk yang berada di dalam lautan. Jadi makhluk-makhluk yang ada di lautan ini beristighfar buat orang-orang yang juga menuntut ilmu itu. Alhamdulillah. Dosa kita banyak, dosa kesalahan kita banyak, tapi nggak ada mengaji. Alhamdulillah min dzalik. Kalau kita punya salah, pasti semua manusia punya salah, punya dosa. Orang yang mengaji, dosa diampuni. Alhamdulillah. Dosa diampuni. Karena apa? Makhluk yang ada di lautan minta ampun, para malaikat yang ada di atas meminta ampun buat orang menuntut ilmu. Tuh, fadilah orang menuntut ilmu banyak. Pas kalian. Amalan yang utama, yang paling utama setelah sholat fardu adalah menuntut ilmu. Ini perlu dicatat. Amalan yang paling utama, yang luar biasa setelah sholat fardu adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ngaji itu luar biasa. Tadi sudah sebutin tuh, orang yang kumpul dijaga malaikat, dikasih rahmat, dikasih ketenangan, namanya disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus diberikan ampun oleh makhluk yang ada di lautan, dan juga para malaikat yang ada di arus, luar biasa. Dan banyak lagi orang yang menuntut ilmu. Dan ada satu hadis Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang berjalan di dalam jalan menuntut ilmu, yaltamisu bihi ilman, dia menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Allah bakal kasih mudah buatnya untuk masuk surga ya Allah. Alhamdulillah. Jadi tuntut ilmu sampai mati. Dan dia berdoa sama Allah. Ketika kita dicabut nyawa kita pas dari menuntut ilmu, itu luar biasa. Lagi nyebut nama Allah, terus salawat, lagi ngaji, dicabut nyawa itu. Beruntung banget. Surga pasti. Surga. Gitu. Rasul bilang, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarqa. Siapa orang di akhir hayatnya dia bisa mengucap lafaz Allah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jaminan dari Nabi. Wa in zana wa in sarqa, walaupun semasa hidupnya dia mengajur, walaupun semasa hidupnya dia koruptor, jaminan surga buat orang di akhir hayatnya bisa mengucap lafaz Allah. Nah makanya itu catatan kita nggak bisa tuh menghina orang lain, karena kita nggak tahu nih akhir hayat kita masuk, kita nggak tahu. Dan jangan apa ya menyetel orang lain itu neraka, jangan. Karena neraka surga itu hak pribadi Allah, yang punya hak utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri nggak tahu akhir hayat kita gimana. Apakah bisa lisan kita pas saat mengucap Allah? Wallahu a'lam. Dari tahu. Cuma bisa dilatih. Di mana latihnya? Sering. Di dalam keseharian lisan kita ini basah, mengucap zikir, baca sholawat, baca Quran. Bakal gampang nanti di akhir hayatnya mengucap Allah. Itu makanya biasain ngaji itu, makanya lagi ngaji. Ya Bapak Ibu sekalian, ngaji. Biasanya kalau pengajian itu ibu-ibu paling banyak Pak, itu nggak dipungkiri. Di mana-mana ibu-ibu paling banyak. Di sini alhamdulillah nih bapak berbeda, alhamdulillah toh gitu. Karena jarang sama bapak yang ngaji, ya semua ya, masya Allah. Ibu semangat luar biasa, patut dipertahankan. Jangan kendor ya ibu ya, jangan kendor ngajinya Pak ya, jangan kendor, terus semangat. Yang muda juga jangan semangat, jangan kalah semangat. Yang kedua mudah-mudah gitu, mudah-mudah ada sini, yang ada sini yang mudah-mudah, jangan kendor. Kalau ada kesempatan ngaji, bunuh lagi. Nih misalnya di bulan besok misalnya di hari Rasulnya, Allah berikan kita keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir saya mau kasih bacaan buat orang tua untuk anaknya. Nih Bapak Ibu sekalian, kita punya
apalagi yang sudah besar sekarang mungkin 24/7 mantau terus-terusan, betul kan? Makanya kita minta penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Ibu bapak bisikin telinga kanannya dengan baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir surat. Bisikin telinga kanannya. Dalam satu riwayat, orang yang bisiki surat Al-Qadar di telinga kanan siapapun, entah orang mencintai anaknya, Allah bakal jaga dia dari perbuatan zina. Satu, surat Al-Qadar. Dua, bacakan surat Al-Insyirah, Al-Nasrah, Al-Nasrah, Al-Sadrah, minimal 3 kali sambil disentuh dari sebelah kiri, letak hatinya. Biar apa? Nah, kita jadi anak yang soleh, soleha, yang tantrum-tantrum, punya anak balita tantrum, baca itu Al-Nasrah biar lebih rileks, tenang gitu. Itu begitu kita sebagai sekalian habis sholat, kalau bisa assalamualaikum, assalamualaikum, langsung merah dari sebelah kiri baca Al-Nasrah 3 kali biar hati kita tenang, tentram, adem. Nah, terakhir bacain doa yang diajarkan Nabi. Kalimat ini, "A'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lamma." Nanti ini kan handphone semuanya. Searchingnya di Google kalimat ini, doa Nabi Muhammad untuk Hasan dan Husain. Jujurnya Nabi. Doa Nabi Muhammad untuk Hasan dan Husain. Nanti muncul kalimatnya situ, "Oiduhuma," kamu berdua anak, huma gitu. Nah, kalau laki-laki tinggal ganti humanya dengan k. Jadi oiduka kalau anak laki-laki. Kalau perempuan oiduki gitu. Kalau dua oiduhuma. Kalau banyak oiduhum gitu. Buat laki-laki banyak. Kalau perempuan semuanya oiduhunna. Nah, seterusnya sama. Karena tidak tampil di syaitan wa hamma min kulli 'ainin lamma. Apa maknanya doa ini Nabi ajar kita agar kita mendapat perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga siapa orang kita sayang tadi sambil sentuh ya hubung-hubungnya anaknya sambil sentuhnya bukan dari sama itu di syaitan wa hamma min kulli 'ainin lamma. Biar Allah jaga dia dari apa? Min kulli syaitan, dari gangguan syaitan. Wa hamma itu binatang yang ingin mencelakai nyawanya. Terus wa min kulli 'ainin lamma, dan Allah jaga dan sembuhkan dari segala macam jenis penyakit, wabil khusus penyakit ain. Kalau kita tahu penyakit ain, padahal penyakit ain ini muncul antara pandangan benci orang lain dan ujian yang terlalu berlebihan. Makanya ketika ada orang memandang dengan buruk atau memuji yang berlebihan, langsung alhamdulillah, langsung dibaca Allah. Pun bapak ketika mau upload foto kebahagiaan ataupun foto anak di WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya, itu captionnya tambahin dengan kalimat thayyibah. Caption kata-katanya, alhamdulillah anakku lulus sekolah gitu, masya Allah gitu. Jadi setiap caption itu sisipin satu aja kalimat thayyibah. Biar apa? Biar kalimat thayyibah ini Allah memproteksi foto yang kita upload dari pandangan benci orang lain. Gitu. 3 ini. Mau lagi? Ada banyak nih. Akhir bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali Insya khusus untuk satu anak. Wanita yang habis beres baca Fatihah nomor 1, ibu bapak minta sama Allah. Terserah ibu mau jadiin anaknya kayak gimana, minta sama Allah. Beres baca Fatihah 41 kali setelah Isya. Gitu. Berharap yang paling utama, yang umur, sehat afiat, jadi anak yang soleh, jadi keluarga ayun, kedua orang tua, bahagia di dunia dan akhirat, gitu paling utama. Dan setelah itu ibu bapak mau jadi anak seperti apa, mau doain anak seperti apa, gitu ya misalnya. Alhamdulillah, insyaallah Allah lagi memuliakan kita, sehat afiat, dan Allah kumpulkan lagi bersama Nabi Muhammad di surga bersama nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ala kulli salihah wa barakatuh wa rahmatullahi wa illa bi syafa'ati Nabi Muhammad wa ila qadri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد نور والنور من عباد السرور واسمع السجود وعلى اله وصحبه الهدي والجمال من الظلمات الى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نمسك الاكبر اغلى الخلق وكرمه صلاه وسلام تهرنا بهما القدوس الكثيرا والاموال الوافره والاثر الواسعه مبارك وترضى بهما في الدنيا والاخره وعلى اله وصحبه على الكرم وهبته الا انت مقصودنا ولقاك مطلوبنا. اعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم ارزقنا بنظرتك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. ارزقنا بنظرتك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا وفي الاخره بلا ست ولا حجه. وارزقنا بزياره النبي محمد عليه السلام والسلام والسلام العافيه. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد. اللهم ارحم لامه سيدنا محمد. اللهم اصلح لامه سيدنا محمد. اللهم انجور لامه سيدنا محمد. اللهم عافي لامه سيدنا محمد. اللهم استر لامه سيدنا محمد. اللهم انصر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل زمان. خصوصا في فارس يا الله يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انك غفور رحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في اعيننا صغيرا وفي اعيننا كبيرا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وآله وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Muslim minta maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti bagi sekalian dan minta doanya buat semuanya agar kita semua punya umur sehat afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hari ini sangat bermanfaat sekali ya ibu dan bapak-bapak untuk bekal kita semua dalam menjalani kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah kita selalu berupaya untuk menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan kita bagi kita dan keluarga. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara jika ada kesalahan ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu mohon dilupakan di rumah maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri nanti kita ada sesi foto bersama ya Bapak dan Ibu. Ya mohon maaf mungkin ada kesalahan yang saya ucapkan. Kita terus kegiatan bacaan Alhamdulillah dan kita akhiri dengan baca doa Alhamdulillah selesai sudah pengajian pada hari ini.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe.